Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmal Nurdiandani dengan NPM 102200033. Saya dari kelas C1 Akuntansi dan saya mahasiswi dari kampus TIS Tembi Bandung. Dalam jangka waktu tertentu, bahan baku pokok atau bahan baku pangan tentunya akan mengalami suatu kenaikan atau penurunan harga. Kenaikan harga ini akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Yang termasuk dalam bahan baku pokok atau bahan baku pangan diantaranya ialah yang pertama, beras, yang kedua, jagung, yang ketiga, daging-dagingan seperti daging ayam, daging sapi, daging bebek, dan yang lain sebagainya. Lalu yang keempat, telur, yang kelima, susu, yang keenam, minyak goreng, dan lain sebagainya. Dari banyaknya bahan baku pokok atau bahan baku pangan yang tadi saya sampaikan, saya akan memilih telur sebagai bahan isu saya untuk memenuhi tugas kali ini. Umumnya, untuk 2 tahun belakangan ini, kenaikan harga bahan baku pangan atau bahan baku pokok dipengaruhi oleh adanya pandemi virus COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi pandemi COVID-19 tentunya sangat berpengaruh terhadap bahan baku pangan. Permintaan masyarakat akan meningkat dikarenakan adanya virus pandemi COVID-19 ini yang semakin melonjak dan semakin membuat masyarakat tersebut tidak bisa keluar rumah dalam jangka waktu tertentu, sehingga mereka akan menyimpan stok barang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak keluar rumah. Maka dari itu, harga barang tersebut pun akan ikut naik. Tetapi, yang terpenting dari kenaikan atau penurunan harga telur ialah ketersediaan yang mencukupi dan dari sisi keterjangkauan harga yang tidak terlalu meresahkan masyarakat. Oke teman-teman, maka dari itu sebaiknya kita menanyakan ke yang lebih tahu. Dan sekarang saya akan menuju ke tempat pengusaha di mana ia adalah pengusaha pembisnis telur ayam. Mari kita ke sana. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Hari. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih penyebab terjadinya kenaikan harga telur ayam? Banyak faktor bikin harga telur ayam itu naik turun. Satu dari harga pakan, kedua dari event itu kayak lebaran haji, terus permintaan pasar. Kalau permintaannya banyak otomatis naik. Nah, harga kadang ada juga harga yang aneh. Artinya apa? Harga pakan tinggi tapi permintaan kurang, tetap itu biasanya harganya di bawah pasaran. Artinya kalau harga itu banyak faktor yang mempengaruhi, ya salah satunya tadi itu ya istilahnya harga pakan, permintaan, atau bisa disebut supply dan demand gitu. Kalau supply demandnya bagus ya perputaran dari harga itu bagus juga. Baiklah. Pas pandemi kayak gini nih, apakah berpengaruh juga? Ya jelas berpengaruh karena daya beli masyarakat itu kurang. Ya biasanya konsumsi satu keluarga itu satu hari 5 butir, sekarang dikurangi karena pendapatannya berkurang jadi 2 butir. Otomatis dia pengaruh sama harga. Biasanya dia permintaan masyarakat Indonesia itu berapa ribu ton, sekarang di bawah itu ya gitu. Harga telur ayam itu sering naik turun, tetap menguntungkan atau justru merugikan? Ya kalau namanya usaha sih ada untung, ada rugi. Ya kalau misalkan lagi nggak nutup ya wajar karena memang waktunya lagi nggak nutup gitu. Kalau lagi tinggi ya itu nilai plusnya. Kalau usaha itu ada grafik naik turunnya, nanti diambil flatnya rata-ratanya berapa. Ya, kalau rata-ratanya tidak menguntungkan berarti bisa-bisa jatuh bangkrut. Tapi kalau rata-ratanya masih menguntungkan, ya bisa lanjut usaha itu. Kan ada grafik misalnya harga di atas berapa bulan, nanti di bawah berapa bulan, nanti rata-rata per tahun itu berapa. Nah,
Jadi rata-ratanya, rata-rata itu bisa membeli nggak atau tipis nggak. Biaya kecilnya kan tergantung kitanya bisa nggak melanjutkan usaha itu, kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, San, kenapa sih jadinya kok pengusaha telur ayam? Kalau telur ayam itu kan kebutuhan pokok, udah menjadi kebutuhan primer gitu. Jadi orang itu pasti konsumsi. Kalau primer itu kita nggak khawatir. Beda kalau kebutuhan sekunder kayak sepatu, apalagi pandemi covid kayak gini kan, Iya. modal sepatu itu boro-boro buat beli sepatu, beli yang primer aja masih mikir orang sekarang. Makanya kan sepi banget. Nah kalau telur itu kan kebutuhan pokok primer, mau nggak mau dibeli biarpun daya belinya kurang gitu, kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Haris Ya. telah mendampingi saya pada kenaikan isu harga telur ayam.